Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus. Gerak lurus itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau disingkat GLB, dan yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau yang sering disingkat GLBB. Untuk perbedaan GLB dan GLBB, mari kita simak bersama. Untuk GLB itu kecepatan tetap dengan percepatan 0. Kemudian untuk GLBB kecepatan berubah dan percepatannya tetap. Pada GLB berlaku persamaan SVT. S itu jarak dengan satuan meter, dan V itu kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan T itu waktu dengan satuan sekon. Untuk SVT, kita agar mudah mengingatnya, kita buat rumus segitiga. Untuk segitiga SVT di sini SVT, jika ditanyakan S maka S-nya ditutup. Kalau sampingan itu artinya dikalikan V kali T. Jika yang ditanyakan V maka V ditutup, maka masih ada persamaan S bagi T. Jika T yang ditanyakan, maka rumusnya menjadi S per V. Kemudian untuk GLBB persamaan yang berlaku ada 3 yang wajib diingat. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus minus A kali T. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Dengan VT itu kecepatan pada saat T satuannya meter per sekon, V0 itu kecepatan awal satuan meter per sekon, A percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan T itu waktu, sedangkan S itu jarak. Untuk GLBB ada catatan, jika A nilainya positif maka artinya GLBB dipercepat, dan jika A bernilai negatif maka GLBB diperlambat. Kemudian kita bahas juga perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Untuk jarak sendiri merupakan besaran skalar, artinya besaran yang hanya ditentukan oleh besar saja. Untuk perpindahan itu merupakan perubahan posisi benda dalam selang waktu dan tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh. Untuk perpindahan dia merupakan besaran vektor, yang artinya dia memiliki besar dan arah. Yang kedua itu ada perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Untuk kecepatan rata-rata merupakan perpindahan dibagi selang waktu. Untuk kelajuan rata-rata itu merupakan jarak dibagi selang waktu. Untuk lebih jelasnya maka kita bahas dengan latihan soal. Untuk latihan soal yang pertama, ada sebuah soal, seekor kucing berlari ke arah timur sejauh 9 meter, kemudian berbelok ke selatan dan berlari lagi sejauh 12 meter. Yang ditanyakan, tentukan perpindahan dan jaraknya. Di sini ada dua komponen yang diketahui. Kucing berlari ke arah timur sejauh 9 meter dan kucing berlari ke selatan sejauh 12 meter. Kita tulis dulu yang diketahui pertama, S1 itu dia berlari ke timur 9 meter. S1 berarti 9 meter ke timur. Yang kedua, S2 dia 12 meter ke selatan. Yang ditanyakan untuk yang A, perpindahan kita kasih simbol delta S, dan yang B, jarak kita kasih simbol S. Jika kita gambarkan maka seperti ini gambarnya. Kita anggap di sini 9 meter ke timur, kemudian dia berlari lagi 12 meter ke selatan. Oke.
Untuk mencari perpindahan, maka posisi awal kita tulis andai di sini A dan posisi akhirnya B, maka yang kita cari itu jarak antara A dan B di sini AS. Untuk jarak itu panjang lintasan yang dilalui, maka dari A sampai B. Untuk yang poin A, delta S sama dengan, karena dia membentuk sebuah Pitagoras, maka kita terapkan rumus Pitagoras A kuadrat tambah B kuadrat. Akar A kuadrat tambah B kuadrat. Akar A kita masukkan 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. Akar 81 tambah 144. Akar 225. Hasilnya 15 meter. Yang B, karena dia panjang lintasan, jarak atau dia panjang lintasan yang dilalui, maka kita jumlahkan S1 tambah S2. S1 9 ditambah 12, maka hasilnya 21 meter. Oke. Untuk soal nomor 2, benda bergerak lurus ke utara menempuh jarak 40 meter selama 5 sekon, kemudian benda bergerak lurus ke timur dengan kecepatan 30 meter selama 5 sekon. Tentukan A perpindahan, B jarak, C kelajuan rata-rata, dan D kecepatan rata-rata. Oke, di sini kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui pertama tadi S1 dia 40 meter ke utara. Dengan T1 atau waktu 1 dia 5 sekon. S2 jarak kedua itu dia menempuh 30 meter ke selatan dengan waktu 5 sekon juga. Yang ditanyakan A dia perpindahan, B jarak S, yang C kelajuan delta V, dan yang D V. Kita gambarkan dulu. Sini S1 40 meter ke utara, 40 meter ke utara. Oh, maaf, di sini bukan ke selatan tapi ke timur ya, ke timur. Maaf, di sini ke timur. Ini dia 40 meter ke utara, kemudian 30 meter ke timur. 30 meter. Oke. Untuk perpindahannya di sini titik A, di sini titik B. Untuk delta S-nya itu dari A ke B. Dia membuat A dari titik A ke titik B itu perpindahannya membentuk Pitagoras lagi. Kemudian untuk yang jaraknya nanti dari lintasan A ke B. Oke, kita jawab yang A. Delta S, karena dia membentuk garis Pitagoras, maka sama dengan soal yang pertama, kita menggunakan rumus Pitagoras A kuadrat tambah B kuadrat 40 kuadrat tambah 30 kuadrat. Akar 40 kuadrat 1600 tambah 30 kuadrat 900. Hasilnya 2500. Akar dari 2500 maka 50 meter. Sedangkan yang B, dia mencari jarak S, maka A tambah B atau S1 tambah S2.
S1 40 tambah 30. Dia 70 meter. Oke, untuk yang di sini perpindahan karena dia memiliki besar dan arahnya kemana? Arahnya dari A ke B, berarti dia menuju ke B atau dia menuju sini. Terus yang C, dia mencari delta V. Delta V atau dia kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata tadi perpindahan per waktu, maka delta S per delta T. Atau kita masukkan tadi perpindahannya 50, waktunya T1 tambah T2 10 sekon, maka ketemu 5 meter per sekon. Untuk yang D, kecepatan itu dia jarak per waktu atau S per T. S jaraknya tadi 70, per waktunya sama T1 tambah T2, maka 5 tambah 5 10 sekon. 70 bagi 10 7 meter per sekon. Oke. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.